semua bagaimana caranya jadi MC yang baik dan benar, atau tips-tipsnya gimana caranya kita tuh jadi MC baik tuh, MC yang baik dan benar gitu, tata caranya, terus gitu bahasa tubuh, etika, attitude dan lain-lain gitu. Jadi aku bakal kasih beberapa tips untuk kalian semua, semoga kalian bisa terima, dan kalau misalnya ini bermanfaat buat kalian, jadi kalian bisa terima. Yang pertama itu adalah kepercayaan diri. Percaya diri itu penting banget ya buat setiap orang, itu penting. Cuman kalau di bidang MC, Master of Ceremony, itu kayaknya penting banget deh percaya diri itu, karena kita percaya diri itu bukan tentang diri kita sendiri sih. Percaya diri itu kayak biar kita tuh menguasain bahan atau susun acara yang kita buat gitu. Jadi kita percaya sama diri kita sendiri gitu kan. Kebanyakan orang tuh kayak walaupun udah ada tata caranya, udah ada list-listnya, kebanyakan orang tuh mereka tiba-tiba kayak blank gitu karena mereka nggak percaya sama diri mereka sendiri. Kayak aku juga orangnya nggak percaya diri, malu. Yang kedua itu adalah kemampuan manajemen gitu. Jadi MC itu harus mampu memandu acara atau membawakan suatu acara yang nggak sekadar cuman datang terus job-job gitu, enggak. Mereka tuh harus tahu secara detail apa acaranya, lokasinya tuh seperti apa, terus siapa aja yang bakal diundang, siapa aja tokoh atau pejabat yang akan hadir, siapa audiensnya, seperti apa rundown acara yang diadain sama panitia gitu. Jadi kalau yang kita bahas kan ini kayak MC di acara informal, acara yang kayak pesta ulang tahun, acara sekolah gitu, yang acara yang happy gitu. Jadi walaupun di acara tersebut juga kita juga harus tahu siapa aja yang bakal datang. Biasanya kan kalau di pernikahan gitu kan ada yang dihormati untuk bapak, selamat datang gitu. Jadi kita harus kayak benar-benar tahu siapa aja yang bakal datang gitu. Kadang pun kalau kita tahu kalau itu orang yang penting, kayaknya nggak mesti dibilangin sama panitia deh, kita juga tahu gitu, karena manajemen, balik lagi ke manajemen gitu. Terus yang ketiga itu pandai beradaptasi. Pandai beradaptasi itu bukan di lingkungan baru aja ya. Jadi kayak dikerjain, apalagi di MC ya. MC itu biasanya kayak pasti dia pindah-pindah gitu. Jadi pasti bakal job lain-lainnya gitu, dan pasti mereka harus cepat banget beradaptasi gitu. Apalagi kalau misalnya kita lagi MC di acara-acara tertentu, kita harus lihat dulu lokasinya. Jadi kalau misalnya lokasi terbuka atau tertutup gitu, atau on air atau off air gitu, atau di acara skala besar atau skala kecil, itu benar-benar kita harus tahu, kita harus bawa diri kita harus gimana di acara tersebut gitu. Terus yang keempat adalah etika yang baik, etika on duty gitu kalau bahasa gaulnya. MC itu kayak kita, MC itu harus paham betul menjaga perilaku dan sopan santun baik dalam bentuk lisan maupun bahasa tubuh dalam memandukan suatu acara. Ini bukan MC doang sih, ya kan? Kayak kita kehidupan sosial aja memang harus jaga attitude dan sopan santun gitu. Cuman kalau di MC itu kan acara gitu kan, acara itu udah pasti itu adalah susunan gitu, yang undang beberapa orang yang benar-benar penting gitu, entah itu saudara, kerabat, atau tokoh-tokoh penting. Jadi kita harus tahu banget bahasa yang kita gunain, attitude, sikap kita, walaupun di acara informal sekalipun, walaupun itu acara pesta atau acara apapun, itu biasanya banyak orang penting yang datang gitu, atau ada game atau ada apa, kan kayak kelihatannya bebas gitu pas di acara game. Walaupun di acara itu kita harus tetap jaga attitude dan kata-kata kita, jangan sampai nyakatin orang lain atau nyakitin audiens gitu. Itu yang keempat. Terus yang kelima itu adalah mampu mengolah suara vokal gitu. Maksudnya bukan vokal nyanyi ya gitu. Kalau vokal tuh kayak kita harus bisa
ngolah nada gitu, mengolah nada kalimat biar dia itu berirama, nggak jadi kayak datar gitu doang gitu. Terus itu kayak intonasi juga harus jelas gitu kan. Biasanya kan ada yang kayak kita ngomong cepet, terus ada yang lambat, speed kalau nggak itu kan bisa dibilang, terus diatur. Terus tuh biasanya banyak MC yang nggak bisa ngatur napas dan kalau ngomong kadang gitu cepet tapi tiba-tiba kayak nah gitu sih menurut aku juga kadang kalau banyak ngomong tuh kadang pernapasan nggak diatur, jadi ngerusak intonasi kalimat dan lain-lain gitu. Banyak banget yang mesti dijelasin sih kalau diolah vokal gitu, cuman itu kita bisa pelajarin dan bisa kita terapin setelah kita tuh terjun langsung. Nah ini aku cuma kasih tips doang. Nah tips yang keenam itu adalah penguasaan bahasa yang baik dan benar. Ini penting banget sih menurut aku. Mengucapkan kata dan kalimat dari bahasa manapun dengan baik dan benar, walaupun kita tahu sedikit, cuma kita harus mengucapin baik dan benar, entah itu bahasa Indonesianya sendiri atau bahasa asing kayak bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris tuh kadang yang ada katanya sama, pengucapannya beda, ada pengucapannya sama tapi artinya beda gitu. Skip ya. Tapi itu penting banget, jadi kita harus tahu banget apa yang kita sampaikan dan siapa aja yang datang di acara tersebut atau orang-orang luar negeri atau apapun gitu, untuk menyapa mereka biar acara tersebut kayak hidup gitu. Nah yang ketujuh itu MC itu nggak sekedar cuma ngomong cuap-cuap terus kayak mengatur acara gitu dan mandu gitu, nggak. Mereka juga harus kayak punya wawasan dan pengetahuan yang luas gitu. Mereka tuh harus punya kemampuan yang luas di berbagai hal, di bidang apapun gitu. Jadi meskipun nggak dalam kayak pakarnya banget gitu, cuman mereka bisa beradaptasi gitu dengan audiens. Dan mereka para MC juga harus mempunyai pendidikan dasar yang baik banget, formal atau informal, seperti kursus pelatihan serta gemar membaca dan terus mengikuti perkembangan pengetahuan dan informasi, karena itu penting banget sih. Kayak di tahun yang 2002, di tahun 2020 itu kan udah luas banget sih, kita bisa cari informasi itu dari mana aja untuk nambahin wawasan kita. Karena menurut aku MC itu bukan sekedar pekerjaan biasa ya, jadi itu kan MC itu kan kayak membantu juga menyampaikan informasi itu maksudnya acara tersebut gitu, bakal acara itu gimana, itu kan sebuah informasi, jadi kita harus tahu banget sedikitnya walaupun gak dalam tentang informasi gitu, terutama di acara tersebut sih. Body language ini penting banget. Body language, jadi kayak kita bisa kita berdiri atau tangan kita atau mata kita atau gerakan tubuh itu penting banget sih. Jadi kita harus mempunyai sikap tubuh yang baik dan fleksibel sesuai dengan situasi kondisi acara yang kita bawain. Nah yang ke-9 tuh appearance tuh kayak penampilan yang baik gitu dalam tata busana kita, pandaian memilih busana sesuai dengan acara. Terus yang ke-10 ada maturity atau kedewasaan. Kedewasaan cara berpikir. Jadi untuk kayak melakukan perencanaan, terus itu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi diri sih. Jadi biar kita mampu secara terus-menerus dan berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai seorang MC. Terus yang ke-11 kreatif, inisiatif, serta mampu berpikir cepat dan tepat. Ini penting banget sih. Balik lagi ya, MC itu ternyata orang yang pinter ya, gak sembarangan orang gitu. Karena memang bener sih harus kreatif, jadi harus kayak ada kalau di bahasa itu tuh ide-ide gitu. Jadi pas acara berlangsung tuh kita kayak harus ada ide gitu,
ini harus begini begini begini, bakal kayak ngebangun acara tersebut gitu loh. Kreatif, gimana sih kreatif? Nah gitu, semoga kalian tahu ya. Jadi yang ke-12 ada reputation. Reputation itu adalah track record dalam menjalankan profesinya sebagai MC. Nggak sebagai MC juga sih, jadi kayak di kehidupan pribadi juga itu penting sih, track record reputation itu. Terus sense of humor. Jadi MC itu dituntut kayak untuk menciptakan suasana yang menyenangkan bagi audiens gitu, sikap yang riang, ceria, ramah, dan meluluhkan suasana yang kaku dan kurang bersahabat gitu. Jadi penting banget sih memiliki rasa humor kan. Jadi nggak kayaknya nggak mungkin deh orang yang pendiam dan orang yang menyendiri jadi MC, nggak mungkin. Pasti orang-orang yang aktif pasti mereka kebanyakan yang terjun di MC, nggak pasti. Bridging, orang MC harus mampu membuat komentar yang menjembatani antara satu segmen dengan segmen yang lain ya. Ini biasanya sih kayak di acara formal gitu kan. Kalau acara informal tuh kayak juri-juri gitu, penjurian gitu. Nah dari itu, kalau misalnya kita habis ada acara gitu, kita tuh habis ada acara biasanya kita kayak evaluasi diri kita gitu. Evaluasi diri kita, hari ini kita udah ngejalanin tugas kita dengan baik atau benar, atau baik dan benar apa enggak sebagai MC gitu. Jadi setiap kita dapetin job itu harus evaluasi gitu. Nah itu tips-tips dari aku, tapi aku juga belum tahu banget sih karena aku nggak ngejalanin sebagai MC. Jadi aku pengen kasih tahu untuk kalian semua, siapa tahu ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di channel aku. Semoga banyak pelajaran yang kalian dapat dari channel YouTube aku. Thank you for watching. Bye.